agak kurang kondusif, lalu saya break. Nah, setelah break itulah kemudian terjadi berbagai hal yang ya mungkin tidak diketahui netizen. Bukan mungkin, memang pasti tidak diketahui netizen karena yang beredar itu hanya 10% ya. Ada teriakan, ada teriakannya ya, saya nggak mau ngomong siapa ke siapa ya. Yang jelas bukan Bung Rocky ya. Ada kemudian dorongan dan lain sebagainya. Tapi kan di video itu kelihatan Ciko juga ikut ribut sama Silverster. Iya, kalau saya lihat waktu itu karena diingatkan sudah gitu ya. Lalu kemudian tidak berhenti, akhirnya Ciko rupanya terpancing juga. Udah dong gitu, mungkin mau ngomong seperti itu, saya nggak tahu juga ya. Akhirnya ditunjuk sama Bung Silvester, Ciko nggak terima, terjadilah teriak-teriakan itu, tapi nggak sampai fisik. Politikus PDIP, Sirurul Hakim atau Ciko Hakim menyebut sudah berdamai dengan Sylvester Matutina setelah sempat bertikai di salah satu program televisi. Ciko mengatakan ia sempat bersih tegang dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih ketika mau menyudahi cekcok antara Sylvester dengan Rocky Gerung. Ciko menuturkan semua pertikaian sudah selesai. Sylvester Matutina mengatakan terpancing emosi saat Rocky Gerung menuduhnya sebagai penjilat Presiden Jokowi. Ia bercerita dirinya dan Rocky sudah sempat kembali ke tempat duduk masing-masing saat cekcok. Tiba-tiba Ciko Hakim menghampiri Sylvester. Sylvester mengatakan kemudian ada kesalahpahaman antara Ciko yang hendak melerainya. Sylvester mengatakan ia sudah berdamai dengan Ciko dan Rocky tidak lama setelah cekcok. Bahkan ketiganya sempat berpelukan. Perselisihan bermula dari perdebatan Sylvester Matutina dengan Rocky Gerung. Keduanya terlibat debat panas. Debat tersebut semakin tegang saat Sylvester mengatakan kata-kata kasar. Ia naik pitam dan menyebut bahwa dirinya bukan seorang penjilat. Namun, Sylvester yang tadinya adu mulut dengan Rocky dan hampir adu fisik beralih ribut dengan Ciko. Pada potongan video yang viral di media sosial, tampak Ciko Hakim ribut-ribut dengan Sylvester Matutina saat jeda iklan. Mereka pun dilerai oleh orang-orang di sekitarnya. Sedangkan Rocky Gerung mulai menjauh dari kerumunan dan tertawa melihat adegan ribut-ribut tersebut. Ya, kan karena ada satpam atau polisi tuh naik ke panggung. Satpam MNC waktu itu ya. Ada 3 orang kan di atas. Total sebenarnya 8 kalau saya hitung. Tapi yang naik itu 3 atau 5 ya, lupa. 2 di bawah, 3 di atas panggung ya. Saya sendiri juga meluk Bang Sylvester, Bang udah Bang, saya bilang udah Bang. Gitu. Dan ke Bung Ciko juga. Ya, saya bilang udah bang. Itu sampai breaknya itu sekitar 5 menit ya. Itu hampir diperpanjang hampir 2 kali lipat. Saya lupa 8 atau 9 menit. Karena nggak bisa masuk, masih rame, masih ribut, masih gemuruh gitu. Ya itulah yang terjadi. Tapi setelah itu ini yang pemirsa lihat ya, yang netizen lihat. Rocky di akhir kan dia keliling salaman. Memang kebiasaan Rocky seperti itu, bukan berarti hanya ke Bung Sylvester. Tapi sebelum itu, pada saat offline, itu saya munculkan fotonya tuh di medsos saya. Bung Sylvester yang nyamperin Rocky Gerung untuk kemudian akhirnya meluk. Rocky masih di kursi. Jadi saya mau sampaikan sebenarnya, mungkin Bung Rocky juga sempat marah mungkin ke saya atau saya nggak tahu juga ya. Kenapa Aiman nggak cerita sebenarnya? Ya ini saya cerita sebenarnya. Cuma kan saya sebagai pengelola acara, saya ingin awal baik, akhirnya juga baik. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong bodoh. Jangan, Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung
dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Awalnya, Rocky Gerung mencoba menyindir dengan slogan yang dituliskan oleh pemilik iNews TV, Haritanu Sudibyo, kesuksesan tidak gratis, didapatkannya dengan perjuangan. Lalu, Rocky Gerung menjelaskannya secara berbeda. Sukses tidak didapat dengan gratis, tetapi harus didapatkannya dengan menjilat. Kontan saja, Sylvester yang juga pendukung Jokowi tersindir dengan pernyataan Rocky Gerung. Lalu ia menyebut bahwa Rocky Gerung adalah pecundang dan juga sosok bujang lapuk. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya iya dong. Ya kan dia Jangan bilang pribadi. kami Nah, ini kami kita tadi bicara soal kebijakan rumit. pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Udah Oke. cukup. Oke, satu ikan kepancing. Oke, yang saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Mendengar ejekan yang bersifat pribadi, Rocky Gerung lalu menimpali bahwa satu ikan telah terpancing. Lalu, terjadilah perdebatan panjang antara Rocky Gerung dengan Sylvester, yang berakhir dengan marahnya Sylvester hingga menyebut Rocky Gerung sebagai bangsat dan juga bodoh. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Alah, nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong Oke, bodoh. jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.